Siang Kak Wartono. Kayaknya lagi Google Maps karena diseminasi lagi. Wah, baru buka ke Mas Wasil, aduh. Gimana Kak Wartono? Golek sing yuk. Ini sedang kombel juga di SD, baru nata-nata. Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting bergabung aja. Set. Mas Wasil. Wah, luar biasa. Aduh. Yang belum masuk siapa nggih? Window kembali bagus Ya, Pak Kuat. kuat apa namanya ya? Sumari hati. Kak Windu. Duh, jar kok korpri mau nduk. Tetep ganti. Main mulang apa? Iya nabi mulang. Yang mau zoom kok mulang ora berarti kok ya. Man gaji gue. Paginya mau. Mau zoomnya barang Google. Kak Windu sama meneng yuk. Kang Kuat. Mau kayaknya kuat karo Kang Jumari. Bagus. Ya kayak Gus Atip. Saya mulai aja nggih menghormati kakak-kakak yang sudah bergabung dari tadi. Nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kakak-kakak semuanya. Ya, di hari ini kita masuk ke modul 1.6. Terus sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk kakak-kakak yang mau memimpin untuk berdoa, saya persilakan. Monggo. Kak Wardoyo, monggo.
Kalau mau memimpin berdoa, saya persilakan. Masih mute, Kak. Erik. Ya, silakan. Kak Dinar, monggo untuk memimpin berdoa. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Fasil. Ya. Sebelum kita awali kegiatan pada siang hari ini, kita awali dengan doa dulu agar pada proses pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Mas Fasil. Ya, terima kasih Kak Dinar atas berdoanya tadi. Semoga diawali dengan berdoa kita diberikan kelancaran. Gimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Kabar hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah kabar baik. Ya, alhamdulillah. Ya, kita nanti masuk di modul 1.6. Izin share screen dulu. Ya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya, kesepakatan bersama, saya selalu mengingatkan untuk kakak-kakak semuanya di ruang virtual ini. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Saya lanjutkan. Ya, tujuan di pembelajaran siang hari ini adalah capaian umum modul. Pertama, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Terus, capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Ya, halo Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Lanjut, agenda kita sesi ini. Yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Ya, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK bisa terlihat kan Kak? Bisa terlihat kan? Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Saya belum. Sudah kelihatan belum Kak di slide saya? Tulisannya agak dibesarkan kali Pak. Oh, ya Kak. Ya, sudah. Ya. Pertama, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK. Elaborasi isi 1 JP asinkron. Peserta mengelaborasi yang pertama, langkah-langkah pembelajaran, kedua, rumusan tujuan pembelajaran,
ketiga, pendekatan asesmen pembelajaran. Keempat, pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS. Yang kedua, kuatkan pemahaman 2JP tatap maya. Jadi nanti saya memandu kakak-kakak semuanya untuk berdiskusi, menelaah, dan menganalisa RPP atau modul ajar yang memiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Lakukan 1JP asinkron, peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan required design. Refleksi, peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul titik 6. Jadi di tatap maya 2JP ini, yang pertama menjawab 3 pertanyaan kunci, yang kedua melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Saya lanjutkan. Ya, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Jadi saya membuat pertanyaan yang ada di slide itu, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Jadi kakak-kakak bisa menjawab lewat kolom chat, apa sih yang perlu dipertimbangkan dalam membuat rencana pembelajaran. Itu ada 3 kotak, bisa resen, bisa lewat dari kolom chat. Saya persilahkan. Monggo. 3 komponen. Mungkin kakak-kakak yang sudah membaca di LMS mungkin bisa menjawab. Monggo, Kak Ito bisa. Mohon izin untuk mencoba menjawab, Kakak. Peserta didik. Pertama, peserta didik. Terus yang kedua? Yang lainnya. Oh, yang lainnya. Enggak sekalian 3, Kak. Monggo yang lainnya. Bagi-bagi. Oh, bagi-bagi. Saya persilakan. Kak Dinar, kita harus mempertimbangkan rencana pada waktu penyusunan rencana pembelajaran. Kira-kira apa sih? Oke. 3 ya. 1 mungkin tujuan. Ya. Tujuan pembelajaran ditentukan dulu. Terus langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga penilaian. Penilaiannya mau dibuat seperti apa? Ya, terima kasih Kak Dinar. Monggo teman-teman yang bisa menanggapi atau berpendapat, saya persilakan. Monggo, Kak. Sudah lengkap itu jawaban dari Sudah Kak lengkap. Dinar. Berarti Ya, bungkus lengkap, ya, Kak. lengkap. Bungkus saja gimana? Bungkus. Ya, sudah tak kasih aplaus. Oh, udah. Oh, kasih aplaus. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini yang saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan, ada 3. Pertama, komponen utama yang perlu dipertimbangkan. Tadi sudah dijawab sama Kak Dinar. Pertama, tujuan pembelajaran.
terus kedua langkah-langkah, terus yang ketiga terus asesmen atau penilaian. Kita teruskan. Ya, saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen pembelajaran. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Jadi kita harus sebelum merencanakan pembelajaran ini, kita harus mempunyai 3 rencana ini, komponen ini. Tapi untuk saat ini kadang saya sendiri pun pribadi kadang-kadang langsung ke aktivitas pembelajarannya. Jadi kita tidak memperhitungkan antara tujuan dan nanti penilaian atau asesmen pembelajaran. Saya lanjutkan. Ya, jadi dimulai dari ujung yang akan kita capai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Jadi sebelum kita masuk ke aktivitas atau penilaian, kita menentukan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kita harus dengan model big word design. Kakak-kakak bisa memahami big word design itu apa sih? Saya persilakan untuk bisa berpendapat terkait untuk big word design itu. Saya persilakan. Monggo, Kak. Big word design. Monggo, Kak Andi, big word design atau kakak-kakak yang lain. Kak Anggit ini katanya. Kak Andi, suaranya kesrek-kesrek. Kesrek-kesrek, Kak. Ya, Kak Sari, saya persilakan. Monggo. Oke, terima kasih Kak Fasil waktunya untuk backward design. Itu pendekatan dalam perencanaan kurikulum itu biasanya mengacu pada yang diutamakan adalah hasil belajar siswa. Di dalam menyusun tujuan pembelajaran kita juga lihat hasil belajar apa yang nanti siswa bisa dapatkan. Mungkin seperti itu Kak Fasil. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sari Bidayat sudah memberikan penjelasan. Saya persilakan, monggo kakak-kakak yang lain bisa berpendapat terkait. Jadi di sini tujuan pembelajaran itu harus mengacu pada model big word design. Itu. Monggo kakak yang lain menggali lagi pemahaman. Ya, saya akan membaca lewat kolom chat. Yang pertama dari Kak Ito. Kak Ito tadi. Big word design adalah metode perencanaan pembelajaran dengan proses yang berjalan terbalik atau mundur. Metode ini dapat digunakan untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip penyederhanaan. Terima kasih Kak Ito.
sudah menjawab di kolom chat. Terus Kak Andi, dalam Backward Design, guru akan mengidentifikasi hasil yang diinginkan, menentukan teknik yang mendorong pencapaian tujuan, merancang modul proyek, menentukan penilaian, merancang instruksi kegiatan pembelajaran. Silakan kakak yang lain terkait Backward Design. Sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran, kita harus bisa menggali dari Backward Design. Jadi tujuan pembelajaran melalui metode Backward Design itu ada 3. Masih ingat nggak Kak? A, B, C, D. Halo kakak-kakak. Ya, tujuan pembelajaran di modul ajar harus ada metode Backward Design. Yang pertama ada 4 komponen, yaitu A, B, C, D. Ada yang masih ingat? Ya, silakan Kak Ito. A, audien. Ya, terus B-nya dilanjutkan. siapa? Monggo, langsung aja tembak, langsung tembak siapa? Nggak apa-apa. B-nya Sambung, Kak, sambung Kak. sambung. Monggo, sambung menyambung. A, Audien. nah, Kak Anggi. Behavior, condition, Terus. degree. Ya, condition degree. Ya, terima kasih Kak Anggit sama Kak Ito. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi untuk membuat tujuan pembelajaran di modul ajar, kita harus memperhatikan yang pertama audience, yang kedua behavior, terus yang ketiga condition, yang terakhir adalah degree. Jadi di tujuan pembelajaran pasti ada audience. Audience apa Kak? Audience kira-kira? Audiennya peserta didik. Ya, terima kasih Kak Ito. Jadi audiennya peserta didik. Terus B-nya behavior apa? Kegiatannya. Atau perilaku yang Perilaku atau diharapkan. kemampuan yang diharapkan. Terus condition, Kondisi, kondisi atau kegiatan. Terus yang degree, kriteria atau tingkat pencapaian. ya tingkat atau capaian atau level atau jumlah. Kita lanjutkan. Ya, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan Backward Design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Mari kita bahas tahapan Backward Design dalam satu perencanaan pembelajaran. Ya, jadi di sini pertama tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Terus tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Terus yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan. Ya, ini fase B, elemen terampil bergerak. Capaian pembelajarannya peserta didik memperagakan konsep
yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Jadi ini belum ada tujuan pembelajarannya. Nanti kakak-kakak bisa merumuskan dari konsep ini. Misalkan tujuan pembelajarannya berarti materinya dari elemen fase B, berarti kan kalau fase B kelas 3 sama kelas 4. Elemennya terampil gerak. Capaian pembelajarannya peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Coba bisa merangkai untuk tujuan pembelajarannya dengan metode ABCD. Monggo, saya persilakan. Tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama A, berarti pasti akan ada tulisan peserta didik. Kita bahas. Peserta Ya. didik mampu bla 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 bla. Tidak bisa baca. Nah, tidak bisa baca apa kurang besar atau gimana sih, Kak? Di saya iya, belas enggak kebaca, Pak. Tak nyari anu. Ya, jadi yang pertama tujuan pembelajaran pasti ada kata-kata peserta didik. Ya, terus yang kedua berarti kan masuknya di audiens peserta didik. Terus yang kedua behavior. Coba bisa menjelaskan kira-kira yang masuk dalam behavior, perilaku, kemampuan yang diharapkan. Ya, berarti mendemonstrasikan gerakan. Bisa diperbesar lagi tidak, Kak? Mohon maaf. Bentar. Segini, Kak. Ya, mulai kebaca. Bisa, Kak? Sekarang bisa. Ya. Lumayan. Tujuan pembelajaran jelas. Ya. Peserta didik, pertama audiens. Peserta Terus didik audien. Terus behaviornya yang mana, Kak? Behavior, perilaku, atau kemampuan yang diharapkan. Berarti siswa mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan. Terus kondisi atau kegiatannya senam irama. Terus yang degree, kriteria tingkat capaian atau level atau jumlah lah. Biasanya ini di sini di akhir tujuan pembelajaran pasti ada atau jumlah atau misalkan bisa level atau tingkatan itu. Cuma yang di sini mungkin masuknya dilakukan dengan transisi yang lembut. Kalau menurut saya begitu. Mungkin kakak-kakak bisa menunjukkan yang kategori degree atau kriteria tingkat atau capaian level atau jumlah, monggo bisa berpendapat, saya persilakan. Ya, untuk audien peserta didik, behavior, mendemonstrasikan ya satu rangkaian gerakan senam, condition. Terus degree-nya itu yang betul tadi transisi yang lembut. Yang transisi yang lembut berarti. Iya. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa berpendapat terkait dari pendapat Kak Ito, saya persilahkan. Gimana yang lain? Bungkus G dari Kak Ito. Ya, saya menggarisbawahi di tujuan pembelajaran kita harus memasukkan metode ABCD itu. Jadi ada audience, behavior, condition, sama degree. Begitu, Kak. Saya lanjutkan.
Kelihatan nggak Kak? Kita masuk ke asesmen. Ya, asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Fase B masih elemen terampil gerak, capaian pembelajaran, peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajaran yang tadi peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang bawah, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Saya mengingatkan untuk di asesmen pembelajaran ini kita punya 3 asesmen. Saya persilakan. Monggo Kak yang bisa menjawab. Observasi. Ya. Terus? Bisa rubrik. Ya. Unjuk Terus? kerja atau apa ya namanya? Proyek. Project. Ya. Monggo yang lain. Saya persilakan. Ini roomnya kok sepi banget sih? Iya. Monggo. Lagi pada kegiatan lain mungkin Kak? Enggak. Aman kayaknya. Ya. Jadi sebelum kita masuk, oh maaf, saya menegaskan di Kak Ito tadi. Jadi kita punya 3 asesmen pembelajaran. Yang pertama asesmen AS. Terus yang Itu kedua maksudnya bukan bentuknya. Asesmen Bukan. untuk belajar. bukan Kak. Jadi asesmen di pembelajaran ini kita punya asesmen pertama. Asesmen learning. Ya. Terus yang kedua Asesmen for learning. ya. Terus yang ketiga Assessment of learning. ya. Tepuk tangan untuk Kak Ito. Ya. Jadi untuk menentukan asesmen pembelajaran kita punya 3 asesmen. Yang pertama asesmen as learning, assessment for learning, juga assessment of learning. Jadi assessment as learning atau as learning itu proses pembelajaran di dalam pembelajaran. Terus yang kedua assessment for untuk proses pembelajaran. Terus yang ketiga assessment of atau akhir proses pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas, biasanya kita menggali pemahaman dulu atau kita mengajukan asesmen dulu, asesmen awal yang biasa kita sebut asesmen diagnostik. Ya, itu masuk bisa di as sama for. Jadi di penilaian awal sama di dalam pembelajaran. Terus yang ketiga itu maaf, untuk as sama for itu nanti di pembelajaran apa Kak? Tes apa? Sumatif atau Formatif. Atau apa? Atau formatif. Ada sumatif, ada formatif. Ya, untuk di asesmen as sama for itu masuknya di formatif. Nah, untuk yang terakhir, yang di off, akhir proses pembelajaran itu masuknya yang di sumatif. Nah, untuk memasukkan nilai di dalam raport itu biasanya nanti ikutnya di yang di sumatif, jadi yang di off itu. Saya lanjutkan. Ya,
Di sini ada 2 gambar. Manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Yang pertama, asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Terus yang Diperbesar kedua, lagi, Kak. ya, Mohon maaf. Kak. Udah, Kak. Sedikit lagi. Udah? Ya, lumayan. Ya, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam lantai. Jadi nanti asesmen ini yang pertama yang ada di gambar berarti ikutnya di sumatif. Nah, untuk semafornya itu bisa menggunakan asesmen menggunakan rubrik. Itu maksudnya rubrik, Kak, yang tadi yang Kak Ito dijelaskan. Oh, yang tadi menjelaskan menilai performa Oke. rangkaian gerak senam irama. Gitu. Jadi asesmen untuk pembelajaran dalam ya, saya lanjutkan. Ya, ini. Jadi yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan dalam pembelajaran tersebut. Terus yang kedua, di aktivitas pembelajaran ini harus menyenangkan, engaging yang modul kemarin kita bahas, terus sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras atau alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi yang masuk dalam aktivitas pembelajaran itu ada yang digambar. Di sini, jadi aktivitas pembelajaran itu harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kakak-kakak semuanya. Jadi aktivitas apa sih pembelajaran yang ada di tujuannya? Dengan memperhitungkan yang pertama, kita kemarin sudah belajar aset. Terus 7 apa, Kak? Aset. Ya, 7 aset. Itu terus juga memperhitungkan antara dari 3 tiga apa, Kak? isu sosial. Nah, isu sosial kita masukkan. Jadi kita bisa menentukan aktivitas pembelajaran yang memperhitungkan dengan isu-isu sosial, terus karakter, terus apalagi, Kak? Nah, itu tadi 7 aset. 7 aset bisa masuk di dalam aktivitas pembelajaran. Saya lanjutkan. Ya, desain mundur atau backward design. Yang pertama, yang bergaris abu-abu ini mulai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan asesmen pembelajaran. Terus yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi kalau saya sebut seperti piramid terbalik di backward design ini. Kenapa sih harus mulai dari tujuan pembelajaran, terus mengembangkan asesmen pembelajaran, terus merencanakan kegiatan pembelajaran? Silakan kakak-kakak bisa
berpendapat. Saya persilakan. Ya, di Big Word Design ini kita sebagai pendidik harus mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku atau di kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan kakak-kakak. Terus yang kedua, menentukan asesmen pembelajaran. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif. Sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tertulis, observasi, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Terus yang ketiga, merancang konten kegiatan atau konten pembelajaran. Konten pembelajaran ini harus menyenangkan, engaging, yang tadi saya sudah sebutkan, sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Saya lanjutkan. Ya, setelah itu langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya ya ini, kelihatan kan Kak? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, yang nomor 4, memperhatikan diferensiasi. Diferensiasi itu ada 3. Monggo kakak-kakak bisa menjawab. Saya persilakan. Diferensiasi produk, proses, diferensiasi konten. Ya, tepuk tangan. Ya, kita harus memperhatikan diferensiasi dari 3 itu. Misalkan tidak 3 itu dalam modul ajar, paling enggak ada 2 lah minimal. Ada misalkan konten sudah jelas, misalkan proses, konten dan proses. Lah misalkan lebih komplit lagi bisa menggunakan produk apa yang harus dihasilkan. Bungkus Kak Ito, konten, produk, konten, proses, sama produk. Ya, nomor 5, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Mengembangkan sumber belajar, misalkan kakak-kakak bisa melalui YouTube atau sumber belajarnya misalkan dari lingkungan, LKS mungkin, ya, lingkungan bisa. Terus apalagi? Lingkungan. Terus bisa lewat konten-konten, lewat YouTube bisa. sumber belajar Langsung bisa dengan lingkungan yang tadi Kak Ito utarakan. Maksudnya sumber belajar langsung anak serta didiknya. Sumber untuk kita buat acuan untuk kita membuat modul ajar gitu Kak. Kayak pendukung lah gitu. Terus fasilitas dan sumber daya lainnya. Terus pada waktu kita menyusun sumber belajar, mungkin fasilitas menggunakan apa yang kita perlukan. Mungkin seperti fasilitas, mungkin Sarpras mungkin ya. Bisa melalui Sarpras. Sumber belajar yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran seperti buku, teks, artikel, panduan latihan, atau ya kan peralatan untuk aktivitas jasmani. Lanjut.
menyusun langkah pembelajaran. Kakak-kakak bisa mengorganisir aktivitas dan konten pembelajaran dalam tahapan yang logis. Pastikan setiap aktivitas dikembangkan berdasarkan aktivitas sebelumnya. Terus yang nomor 7, jangan lupa menyusun rencana keselamatan. Jadi misalkan nih, untuk yang di poin nomor 7 menyusun rencana keselamatan. Pada waktu kita pengenalan, misal kayak di kelas fase C. Kelas fase C misalkan kita mencontohkan kelas 6. Itu kan ada pengenalan yang tolak peluru. Kita nggak bisa kan, misalkan kita bermain belajar tolak peluru, atau kita pengenalan kepada kelas 6 tolak peluru, kita bermainnya itu hadap-hadapan, karena kan kita memperhitungkan keselamatan anak juga. Itu yang di garis bawahi di poin 7 itu menyusun rencana keselamatan. Kita pun membuat pembelajaran juga memperhitungkan keselamatan anak didik kita. Terus misalkan kita lempar turbo, misalkan ya, lempar turbo nggak mungkin kan kita melempar ke depan, di depannya ada teman atau peserta didik, di situ kan kita berarti kan meninggalkan keselamatan anak juga. Kita harus memperhitungkan keselamatan anak juga di sini dalam mengikuti pembelajaran juga. Jadi itu Kak yang harus kita pahami dalam penyusunan pembelajaran. Faktor keselamatan dalam perencanaan pembelajaran PJOK, identifikasi resiko potensial dan tindakan pencegahan yang harus diambil dalam proses aktivitas jasmani dan olahraga, serta pula pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama dalam rencana keselamatan. Lanjut. Kenapa desain mundur atau backward design? Yang pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah ibu atau bapak guru dalam penyusunan perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Jadi kenapa kita mengikuti backward design ini? Jadi poin-poinnya yang pertama memulai dari tujuan akhir. Yang kedua, yang pertama merencanakan pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, penerjemah, yang perencanaan pembelajaran, terus pengalaman pembelajaran yang bermakna. Itu Kak. Ya, analisis. Ya, kita masuk ke analisis. Ya, di analisis ini pertanyaan refleksi. Ibu, Bapak dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi di Jamboard. Yang pertama, apa yang Ibu atau Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang baik atau Bapak Ibu susun? Yang kedua, bagaimana cara Ibu atau Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang baik atau Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Terus yang keempat, apa yang
Ibu atau Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian yang diinginkan. Nanti nggak usah pakai Jamboard Figma, nanti bisa lewat kolom chat aja, Kak. Nanti saya tak pertanyaan dulu di ini yang pertama. Jawab lewat kolom chat aja. Ini yang pertanyaan pertama, nanti kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat. Yang pertama, terus yang kedua, yang ini, bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu atau Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Terus yang keempat, apa yang Ibu atau Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Monggo, saya persilahkan untuk bisa menjawab di kolom chat. Silakan, Kak. Kak, ini Ya, refleksi gimana? saya sesuai dengan RPP yang saya buat, gimana? Ya, apa-apa. Ini bisa menjadi pemantik di kakak. Pertanyaan yang pertama. Monggo, saya persilakan bisa menjawab di kolom chat. Sekalian Kak Dinar, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, gitu. Wow. Lima menit ya, Kak.
Sudah Kak, ya saya mau membacakan punya Kak Dinar dulu. Kak Dinar, yang pertama, anak aktif dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Terus yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Anak menguasai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Terus yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Belum. Kak Dinar belum, tapi belum ada penjelasan ini. Terus Kak Dinar yang keempat, memulai dengan menentukan tujuan yang jelas. Ya, makasih Kak Dinar sudah berkomentar di kolom chat. Terus saya membacakan punya Kak Andi. Yang pertama, diharapkan siswa berpartisipasi aktif dalam PBM dan mencapai tujuan PBM dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, dapat diketahui melalui evaluasi PBM. Yang ketiga, 70%. 70% maksudnya dia sudah di tingkat perkembangan atau minat atau gimana Kak Andi, 70%-nya. Terus yang keempat, penyusunan RPP yang berorientasi pada capaian akhir serta evaluasi akhir yang akan dilakukan. Kak Ito, jawaban yang pertama, peserta didik dapat mengikuti kegiatan dengan benar. Peserta didik memahami pentingnya konten dalam pembelajaran. Peserta didik menikmati aktivitas dengan senang. Jawaban nomor 2, partisipasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kesungguhan dan keceriaan peserta didik selama kegiatan. Peserta didik dapat mengikuti instruksi dengan baik. Yang ketiga, perencanaan saya buat sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang tiga, belum, dari Kak Dinar, belum karena masih berfokus pada tujuan langkah pembelajaran dan asesmen. Ya, terima kasih kakak-kakak yang sudah berkenan untuk berbagi refleksi yang sudah menjawab di kolom chat. Silakan kakak-kakak yang lain bisa ikut menjawab di kolom chat. Saya persilakan. Tidak ada, saya lanjutkan. Tadi, ya, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu atau Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Jawabannya iya. Ya. Ya. Dalam menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan backward design dan tidak untuk menelaah cara pembuatan modul ajar yang benar sesuai dengan kurikulum Merdeka dan bukan juga untuk menelaah cara pembuatan RPP yang tepat sesuai dengan kurikulum 2013. Yang dicek dalam keberadaan tujuan pembelajaran, apakah berada di awal RPP atau modul ajar, dan apakah telah menerapkan ABCD sesuai dengan backward design, gitu. Jadi untuk perencanaan pembelajaran yang
sudah kita bahas tadi di awal itu harus sesuai dengan apa yang kita sudah menerapkan dengan big board design yang ABCD itu. Saya lanjutkan. Ya, ABCD dalam tujuan pembelajaran yang tadi kita sudah membahas, merumuskan audience, merumuskan behavior, merumuskan condition, merumuskan degree. Kita lanjutkan. Ya, jadi di kegiatan kita ini di modul 1.6, jadi nanti kita menganalisa atau menganalisis rancangan pembelajaran. Yang pertama, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Ibu atau Bapak unggah pada sesi asinkronus. Yang ketiga, dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan asesmen, aktivitas, pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya dengan kerangka big board design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar yang masing-masing anggota. Terus yang keempat, tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Jadi di analisis rancangan pembelajaran ini nanti saya membagi 3 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok itu menyiapkan 1 modul ajar untuk kita analisis bersama. Dengan ketentuan yang tadi kita sudah bahas dengan big board design itu tujuan pembelajaran, terus apalagi yang kedua itu 3 tahapan big board design dalam analisis. Ya, terus setelah itu 20 menit selesai, kita masuk ke Zoom utama. Nah, setiap kelompok mempresentasikan modul ajar yang sudah dipilih. Tidak harus tidak harus semuanya, pilih salah satu modul ajar, nanti kita analisis bersama-sama. Lah, nanti teman-teman bisa pada waktu kelompok 1 mempresentasikan, bisa kelompok 2 menganalisis atau berpendapat, terus kelompok 1 sudah selesai, nanti kelompok 2 tinggal bergantian menganalisis, nanti kelompok 2 sudah selesai, nanti kelompok 3 menganalisis ke kelompok 2, nanti kelompok 2 mempresentasikan, kelompok 1 tinggal yang menganalisis begitu. Ada pertanyaan, Kakak? Sementara belum. Belum, ya. Jadi saya buka board dulu, Kak. Siap. Tiga kelompok, waktunya 2 menit.
Bentar. Ya, silakan Kak. Masuk ke room masing-masing. Saya persilakan untuk masuk room masing-masing. Monggo masuk ke room masing-masing. Sudah saya begitu.
Kak Andi masuk ke breakout room bor 2, Kak. Kak Andi, Kak Sarif.
Sudah selesai, Kak? Ya. Sudah kembali lagi. Ya, saya persilahkan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan terkait modul ajar yang sudah dianalisa. Monggo, saya persilahkan. Tadi Kak Anggit sama Kak Agus apa ya? Bisa share screen. Monggo, saya persilahkan. Silakan, Kak. Tadi kelompok 1. Kelompok 1 tadi Kak Agus. Kak Agus, Kak Anggit. Silakan. Atau dari kelompok 2 atau kelompok 3, saya persilakan. Kak Ito sama Kak Dinar. Kak Dinar dibalik nggak apa-apa, Kak. Ya, nggak apa-apa. Mundur ke belakang. Kak Dinar Jadi bisa- backup desain. Ini Kak Dinar suruh ngapain ini Kak Dinar? Presentasi. Ya, share screen modul ajar yang tadi. Ayo, Kak. Nggak Oke. apa-apa. Iya. Izin presentasi nggih, Kak Fasil. Oke, silakan. Ben, ora apa-apa, Mas. Nanti kita evaluasi analisis bareng-bareng. Ya. Yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, izin mempresentasikan nggih, terkait dengan modul ajar yang sudah saya buat. Ya bukan dibuat sendiri lah, lebih ke arah meng-ATM. Bu Ito dibacakan apa Bu Ito? Ya silakan dianalisis. Tunggu. Oke, dari RPP tadi Videonya kan rame. yang dibacakan komponen ya, komponen ya, Kak Fasil. Ya, Komponen ya? Ngomong. ya. Oke, komponen yang pertama tadi kan kalau tidak salah tujuan. Nah, di sini sudah ada tujuan. Terbaca nggih Bapak Ibu. Nih. Terus Tujuan sudah ada. ya, Kemungkinan sudah sesuai A, B, C, D. Tidak sampai D, mungkin bisa sampai Z ini Pak Fasil. ya. Tujuan terus asesmen pembelajaran, pembelajaran. Terus ke apa? Nah, keren. Aktivitas pembelajaran. Aktivitas. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan sudah Ya, diaplikasikan KSE seperti penguatan kesadaran diri, manajemen diri dan lain-lain. Terus tadi apa ya? Diferensiasi. Diferensiasi. Itu udah ada prosesnya. Ada diferensiasi proses pada saat dibagi kelompok. Terus Mendiskusikan keterhubungan. nah mungkin yang kurangnya dari apa? Rubrik penilaian belum ada karena di sini saya langsung setelah RPP hanya menyertakan lembar diskusi terus dilanjut LKPD. Ya, Ya demikian presentasi yang pas ngalor ngidul orang kenal lah. Oke, monggo
Jika ada tanggapan atau masukan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Dinar sudah mempresentasikan modul ajarnya di kelompok 2 apa 3 ya? 3 kayaknya. Kak Dinar sama Kak Ito tadi. Kelompok 3. Kelompok Maju 3. nomor 1. Monggo. Ya. Silakan kelompok 1 bisa menanggapi terkait modul ajar. Modul ajar yang telah dipresentasikan sama kelompok 3. Kak Dinar coba dinaikkan lagi Kak. Oke, naik ya. Ya. Pol aja nggak apa-apa. Ditutup ya Kak ya. Jangan ditutup, mau dianalisis dulu. Ya, yang jelas kakak-kakak yang pertama masalah identitas. Ya, identitas, monggo. Identitas kan jelas. Itu di situ ada nama penyusun, instansi atau sekolah, jenjang, tahun pelajaran, terus mata pelajaran, fase, udah jelas, unit atau gerak manipulatif, elemennya lempar tangkap, alokasi waktu udah jelas, itu menjadi identitas atau informasi umum. Ya, terus yang kedua, tujuan kompetensi inti capaian pembelajaran fase B, ya udah ada. Terus di fase B berdasarkan elemen terampil gerak sudah menunjukkan ya belajar melalui gerak. Terus sudah ada tujuan pembelajaran yang tadi kita bahas. Terus turunin Kak, coba lagi. Pertanyaan pemantik, ada profil Pancasila, terus kata kunci, manipulatif, lempar tangkap bola, target peserta, ya, terus asesmen sudah, penilaian sikap, observasi atau pengamatan, penilaian pengetahuan, tes tertulis, penugasan, penilaian keterampilan, uji keterampilan gerak. Mungkin yang di penilaian sikap mungkin Kak ini Kak. Baik. Ya betul ya. Sikap ada rubriknya nggak di bawah Kak? Belum dimasukkan Kak. Nah, Belum ada. Nggak apa-apa, nanti bisa dimasukkan untuk bahan evaluasi lagi. Nanti penilaian sikap ditambahi misalkan kan sikap disiplin, jujur gitu ya. Penilaian sikapnya. Nah, itu bisa dijabarkan lagi. Terus penilaian pengetahuan tadi melalui tes tertulis. Terus penilaian keterampilan sudah melalui uji kerja keterampilan. Terus bentuk penilaian observasi juga tes tertulis, mode pembelajarannya, kegiatan belajar utama, individu, berpasangan, kelompok. Terus bawain coba Kak. Media alat pembelajaran, sumber belajarnya sudah ada itu PJK kelas 3, sumber alternatif itu dapat menggunakan alternatif sumber belajar terdapat lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang ya itu juga masuk. Terus turunin Kak kegiatan pembelajarannya, orientasi, persepsi, motivasi, terus bawahnya Kak. Turun lagi Kak. Nah, stop situ kegiatan. Ada. Nah, ini paling yang diferensiasinya mungkin bisa Kakak bisa sebelum pembelajaran lewatnya konten. Kalau ditambah lagi bisa itu. Jadi kan siap. minimal kan 2 diferensiasi, konten, proses. Masalah produk nanti terakhir nggak apa-apa. Yang penting di situ diferensiasinya ada konten sama proses. Kontennya misalkan Kakak bisa menampilkan
kontennya melalui apa namanya, Video YouTube. video atau ya Nek. silakan bisa biar komplit gitu. Ya, terus bawa lagi Kak. Pembimbing. Ya. Turunin lagi Kak. Ya bagus Kakak. Yuk terus bawah. Kak. Ya. Paling itu sih Kak yang perlu ditambah lagi biar lebih komplit lagi. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih tepuk dulu lengkap. Ya. Silakan kelompok yang lain bisa menanggapi. Tidak harus kelompok 1, kelompok 2 pun bisa. Saya persilahkan. Ya, Kak. Gimana? Kak Andi, saya persilahkan. Kemerosot. Pak Andi mereka bodol kayaknya kayak beresek. Kemerosot. NCT rusak mbok Pak. Mungkin bisa. Minta yang baru mungkin, Kak. Ya, silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan. Saya persilahkan. Monggo. Yuk Kak, kelompok 1 tadi siapa? Kak Agus sama Kak Anggit kayaknya. Monggo. Kita bahas bareng-bareng bersama di sini. Modul ajarnya. Yuk Kak, yang lain silakan. Atau enggak kelompok 2 tadi, kelompok 2 siapa? Ayo. Pak Dinar. Pak Dinar. Gimana? Ya, mana Bu? Minta tolong itu modul ajarnya nanti saya dikirimin nggih. Buat apa Bu? Buat saya. Iya, iya. Buat Ya, dikirimin kok. Ya. Nggih. Makasih. Ya Bu. Yang lain silakan. Yang mau presentasi terkait modul ajar. Jadi kita bahas bareng-bareng mawon di sini. Karena ada beberapa yang tidak masuk di board. Jadi bisa. Kak Andi coba presentasi terkait modul ajarnya. Gimana Kak? Lanjut apa ini Kak Dinar? Nggak ada yang mau menunjukkan modul ajarnya. Sudah, lanjut ke
kegiatan penutup. Ya, izin share screen ya, Kak. Tadi sampai mana ya? Ya, yang analisis. Jadi sebelum kita masuk ke lakukan, jadi kata kunci Big Word Design yang pertama. Big Word Design menjadi penerjemah ibu bapak guru dalam menuntun dan menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan, pengembangan asesmen, dan perencanaan pembelajaran. Terus yang kedua, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan Big Word Design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ajarkan. Itu kata kuncinya. Tadi, terus presentasi kelompok, harusnya kita presentasi kelompok 3 kelompok, tapi yang mau maju cuma 1, nggak apa-apa. Ya, terus kita teruskan. Mewakili. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita bisa sharing-sharing pas pada waktu tatap muka. Kita lakukan. Nah, lakukan. Ibu bapak akan bekerja secara mandiri untuk yang pertama, menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikannya RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah Big Word Design. Jadi nanti tadi misalkan Kak Dindar itu kan yang RPP misalkan yang kemarin sudah diunggah, terus tadi kita analisis bersama, kan ada perbaikannya, kira-kira apa yang perlu ditambahkan dengan mempertimbangkan langkah-langkah Big Word Design. Mungkin ada beberapa mungkin yang belum masuk di Big Word Design, nanti kakak bisa menambahkan sendiri. Nah, terus nanti diupload ulang. Begitu, Kak. Terus pada bagian lakukan modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2.0. Ibu bapak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nanti. Kita lanjutkan. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak atau Ibu, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan Big Word Design. Yang terakhir adalah penutup. Ya, yang terakhir adalah penutup. Ya, sesi siang kali ini kita selesai. Ya, terima kasih sudah ikut dalam Jimit hari ini di modul 1.6. Mungkin hari ini, untuk hari ini kita selesai. Silakan bisa membuka kameranya. Saya izin stop share screen jika ya silakan bisa membuka kameranya sama suaranya ya di sesi Aktif kurang benar belum mulai. ya. Saya ngelihat tadi. Terima kasih untuk Mantap Kang Andi. kakak-kakak yang sudah bergabung. Terus yang saya ingatkan terkait untuk penyusunan modul ajar. Jadi penyusunan modul ajar menurut saya
tidak ada patokan. Jadi nggak ada yang ini benar, oh ini salah, menurut saya nggak ada. Yang jelas kita membuat modul ajar dengan menerapkan 3 metode backward design itu. Jadi nanti Bapak apa? modul ajar kakak-kakak bisa dievaluasi lagi melalui backward design itu. Jadi kuncinya itu, yang pertama tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran, juga memperhatikan diferensiasi juga, terus mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya yang lain. Terima kasih kakak-kakak untuk pertemuan hari ini. Untuk persiapan kita masih ada 3J, masih ada sekitar 3 atau enggak 2 apa yo pertemuan lagi di Tata Maya. Ini tanggal 17 ya, berarti tanggal 23, 24, 25 kita terus itu Kak. Sebelum kita masuk ke 23, 25. Ya, 23, 24, 25. Kita full itu. Nanti di 23 sama 24 itu 3 JP. Terus yang terakhir di 25 2 JP, terus kita luring. Kita kemarin dari teman-teman udah ada info terkait tempat kita nanti luring di SMP 3. Di SMP 3 nanti di situ ada 5 kelas. Nanti kelas kita kelas 17, 16, 18, 19, 20. Lah terus yang kelas 11 sampai 15 itu ada di SMP 1. Terus yang kelas nomor 001 sampai 010 itu ada di kelas di tempatnya di SMK 2 Kembaran berarti gitu. Terus jangan lupa Kak ATM yang belum, daripada kelupaan atau gimana, yang jelas teman-teman bisa saling mengingatkan lah untuk masalah ATM gitu. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Yang belum membuat ATM siapa? Ada? Gawe Kak Maneman ya, lumayan. Gue tuku susu anake. Kemarin Kak Andi sudah saya kasih bocoran itu sarannya. Nanti bisa capri. Ya, sarannya. Spill dikit nggak apa-apa. Sarannya. 1 sek. Ping. Apa dapat kaos ya Kak? Besok kaos ya. Dapat apa? Kaos. Kayaknya dapat dari BPGP, BCOK, PKG itu dapat. Terserah kakak bisa membuat kelas kaos kelas nggak masalah. Saya nggak mengharuskan, tapi nggak apa-apa. Nanti kan kita selama 7 hari kan itu bisa pakai kaos keras, bisa nanti pakai. Jadi disesuaikan aja. Misalkan hari Minggu kita pakai batik semua, terus hari kedua misalkan. Jadi nggak ada pakaian yang sebenarnya nggak ada pakaian yang resmi. Yang penting bersepatu, celana panjang. Misalkan yang cowok berkerah silakan, nggak berkerah silakan. Itu Kak. Kak Iko, ada pertanyaan? Belum Kak. ATM sudah ya. Kak Jumari
ATM kasih dewe kayak ini nang grup kayak Bakare. Ya aku mau semangat. Motivasi Kak. Semangat. Aman. Yang lain Kak Adib, aman ATM. Sudah. Oke. Nah. Asik nih tiba-tiba Pak Dinar. Yo, ya. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup. Monggo kita sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa. Saya persilakan untuk ada yang memimpin berdoa. Saya persilakan Pak Jumari, monggo menutup kegiatan hari ini. Baik, mengakhiri pertemuan hari ini, walaupun putus-putus nyambung. Ya. Marilah berdoa menurut kebiasaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Jumari. Ya, terima kasih Kak Jumari sudah menutup kegiatan kita hari ini. Sebelum kita live, kita foto dulu, foto. Yuk Kak, foto Kak. Bayarnya apa yuk? Ini, guys. Melu ketuanya Kak Andi. Ini kafe. Ini kan tutupan lah. Yuk, Kak. 1, 2, 3. Ya, kayaknya apa mending ki? Kayaknya apa lang? Pokok yang punya gaya. Yuk. Satu, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Selamat beristirahat. Tetap jaga kesehatan. Dari situ, sudah nomor berapa? Ayo kita